Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NIM 85595493, Prodi PG PAUD. Saya tinggal di Desa Beruangin, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar. Saya saat ini berusia 20 tahun. Prinsip, selama kita mampu dan ingin belajar, marilah kita belajar. Mampu dan ingin tidak bisa dipisahkan, karena jika hanya mampu tanpa ada keinginan, maka akan sedikit sulit, baik itu pun sebaliknya. Saya kira itulah sedikit perkenalan diri dari saya. Saya di sini akan membahas mengenai cara menangani anak dengan gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan memiliki beberapa jenis, tetapi saya hanya akan membahas gangguan kecemasan secara umum saja. Tetapi sebelum kita mengetahui cara menangani anak dengan gangguan kecemasan, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui atau mengkaji apa itu gangguan kecemasan. Langsung saja. 1. Pengertian gangguan kecemasan. Kecemasan adalah keadaan suasana hati yang ditandai dengan emosi positif dan simptom tubuh yang mengalami ketegangan, yang terjadi karena anak penuh dengan kekhawatiran mengantisipasi kemalangan atau akan adanya bahaya di masa depan yang akan datang. Jadi, gangguan kecemasan diartikan sebagai pengalaman kecemasan yang intens, berlebihan dan terus-menerus yang menyebabkan gangguan pada fungsi harian seseorang. Adapun penyebab dari gangguan kecemasan yaitu 1. Insecure. Penyebab utama dari gangguan kecemasan adalah kurangnya perasaan aman di dalam diri anak. Perasaan tidak aman tersebut bersumber dari beberapa hal. Orang tua ataupun guru yang tidak konsisten dalam merespon kebutuhan anak dapat menyebabkan perasaan bingung dan kecemasan pada anak. Selain itu, sikap perfeksionis, penuh kritik dan sangat yakin ditampilkan oleh orang tua, orang dewasa, atau kelompok teman lainnya juga berisiko membuat anak menjadi pencemas. Kedua, perasaan bersalah. Anak merasa sangat cemas ketika mereka percaya bahwa mereka telah bertingkah laku secara buruk. Beberapa anak secara instan dapat mengalami rasa cemas karena mereka berfantasi mencelakai orang lain atau menyiksa binatang. Ketiga, model dari orang tua. Orang tua yang pencemas seringkali juga mempunyai anak yang pencemas. Anak belajar mengamati bagaimana orang tuanya mengatasi situasi dengan tegar. Keempat, frustasi yang berlebihan. Frustasi yang berlebihan dapat menyebabkan kemarahan, ketidakmampuan mencapai berbagai tujuan dan melakukan sesuatu dengan baik dapat mendatangkan frustasi yang selanjutnya menghasilkan kecemasan. Karakteristik anak dengan gangguan kecemasan ditinjau dari 3 sistem. Yang pertama, sistem fisik. Detak jantung meningkat, lelah, nafas lebih cepat, mual, sakit perut, pusing, penglihatan kabur, mulut kering, otot tegang, jantung berdebar, muka memerah, muntah, mati rasa, dan berkeringat. Kedua, sistem kognitif. Berpikir tentang sesuatu yang menakutkan atau dilukai, berpikir atau membayangkan monster atau binatang buas, meremehkan atau mengkritik diri sendiri, berpikir dirinya tidak kompeten, sulit berkonsentrasi, pelupa, berpikir tentang hal-hal bodoh, gila, dan pencemaran. Ketiga, sistem tingkah laku. Menghindar, menangis atau berteriak-teriak, menggigit kuku, suara bergetar, gagap, bibir bergetar, menelan ludah, berdiam diri di tempat, mata berkedut, menghisap jempol, menghindari kontak mata, kedekatan fisik, rahan, mengatuk, dan gelisah. Pihak yang berperan dalam penanganan anak dengan gangguan kecemasan. Ada 3 pihak yang berperan dalam membantu anak dengan gangguan kecemasan, yaitu pertama, orang tua. Orang tua menjadi pihak yang berperan penting mengingat penyebab kecemasan seringkali bersumber dari faktor pengasuhan dan model yang ditampilkan orang tua. Kesadaran dan keinginan orang tua untuk merubah menjadi faktor yang menentukan apakah penanganan anak dengan gangguan kecemasan berhasil secara optimal atau tidak. Peran orang tua juga penting sebagai mediator antara anak dan tenaga profesional. Pihak yang kedua, tenaga profesional. Psikiater atau psikolog dapat mendiagnosis jenis gangguan kecemasan yang dialami anak
dan kemudian menyerahkan untuk penanganan yang sesuai. Psikolog yang kompeten dalam terapi tentang kecemasan dapat menangani anak dengan gangguan kecemasan secara langsung. Akan tetapi jika tidak, psikolog dapat merujuknya ke terapis yang kompeten. Pihak yang ketiga, guru. Guru dapat mengembangkan sejumlah strategi untuk membantu mengatasi masalah kecemasan yang dialami anak, terutama masalah kecemasan yang dialami anak dalam tingkatan yang belum intens. Strategi penanganan untuk anak dengan gangguan kecemasan. Salah satu penanganan yang terbukti efektif untuk menangani gangguan kecemasan adalah Cognitive Behavior Therapy. Cognitive Behavior Therapy merupakan salah satu pendekatan yang sering digunakan untuk mengatasi gangguan kecemasan, karena gangguan kecemasan umumnya berasal dari cara berpikir yang salah tentang suatu objek atau kejadian. Cognitive Behavior Therapy juga mengajarkan keterampilan agar anak mampu mengatasi masalahnya secara mandiri. Tersedia pula pemberian situasi yang terkait dengan kecemasan kepada anak. Sejumlah strategi yang dapat dilakukan seorang guru taman kanak-kanak yaitu: strategi pertama, menerima anak dan menenangkan hatinya. Anak yang tampak cemas membutuhkan rasa tentram dari seorang guru yang juga tenang dan hangat. Sebagai guru harus: 1. Tetap tenang apabila anak berteriak, menangis, berjalan mondar-mandir atau panik. Kedua, menunjukkan penerimaan terhadap rasa cemas yang dialami anak dengan tidak mengkritik atau menyalahkan anak. Ketiga, perlu membangun suasana aman dan optimisme supaya anak merasa bahwa ia dapat melalui apapun yang dihadapinya. Keempat, bila punya waktu lebih lama bersama anak, berikan perhatian sepenuhnya. Kelima, dapat mengungkapkan kepada anak bahwa kita merasa senang berada bersamanya, karena dapat mendatangkan rasa tentram bagi anak. Keenam, dapat menerima ekspresi kekhawatiran anak dan membantu anak untuk mengurangi dan mengatasi tekanan yang dihadapinya. Ketujuh, jangan memaksa anak untuk melakukan sesuatu yang menakutkan bagi mereka. 8. Bersikap peka dan menunjukkan bahwa kita peduli kepada anak. Strategi yang kedua, menggunakan bermacam-macam strategi untuk mengatasi kecemasan. Sebagai guru harus: 1. Ajaklah anak untuk melakukan bermacam-macam kegiatan seperti melihat buku, mendengarkan lagu, atau menggambar. Kedua, melakukan kegiatan yang menyenangkan dapat melawan ketegangan yang ada. 3. Melakukan permainan yang tidak bersifat kompetitif juga cukup memuaskan untuk anak. Keempat, jika memungkinkan, ajak anak untuk memecahkan masalah yang membuatnya cemas. Strategi yang ketiga, mendorong anak untuk mengekspresikan perasaannya. Sebagai guru harus: 1. Dapat meminta anak untuk berbagi cerita tentang hal-hal yang mencemaskan anak. 2. Penting untuk menerima semua bentuk perasaan anak. Ketiga, permainan juga dapat dilakukan untuk mengurangi intensitas kecemasan anak. Biarkan anak mengekspresikan kecemasannya dalam kegiatan bermain yang mereka lakukan. Keempat, mengajarkan anak untuk menghadapi masalah bukan menghindarinya. Kelima, bercerita merupakan suatu cara yang efektif untuk menempatkan perasaan ke dalam kata-kata, apalagi jika dilakukan secara timbal balik dengan anak. Keenam, meningkatkan fantasi positif dan penerimaan dapat mencegah kecemasan dan membantu penerimaan diri anak. Strategi yang keempat, meningkatkan pemahaman dan pemecahan masalah. Sebagai guru harus: 1. Berusaha menjelaskan kepada anak mengenai berbagai hal yang membuatnya cemas dengan menggunakan bahasa yang mereka mengerti. Kedua, guru dapat menjadi sumber yang membantu anak memecahkan masalahnya. Ketiga, ajak anak untuk memikirkan berbagai hal yang mungkin untuk memecahkan masalah. Kenapa menangis di sekolah, Maru? Kenapa menangis di sekolah? Tinggalkan ki mama. Tinggalkan ki mama. Oh, biar mi dulu pulang mama deh. Sama dulu bu guru di sekolah sama teman-teman. Terus nyanyi di sekolah, menggambar, mewarnai. Ada itu banyak sekali gambaran di sekolah. Terus kalau di sekolah mama siapa yang masak di rumah? Nggak ada kan? Mama. Mama memasak di rumah. Jadi mama harus pulang.
Kalau ndak pulang mama memasak. Masak. Tapi mau makan makruk di rumah. Kalau sampai di rumah deh, jadi mama harus memasak. Jadi kalau pulang mi sekolah makruk, lah jemput mi mama. Deh. Main ki dulu. Main ki sama siapa? Main. Sama Mail. Sama Sama Yacu. Yacu. Siapa lagi teman tak? Ipia. Pipiang. Main apa ki sama teman-teman? Main bola kecil. Nah kecil. Jadi tidak usah menangis lagi kalau ditinggal mama deh. Pintar. Siapa pintar? Ma'ruf. Yes. Mau tidak Ma'ruf menyanyi? Menyanyi apa ki? Menyanyi. Duduk baik dulu, duduk baik. Ya. Menyanyi lagu Aku anak PAUD. Ya, ayo menyanyi sama Bu Guru. 1, 2, 3. Aku anak PAUD, tidak takut dan malu, karena ibu guru selalu sayang padaku. Papa dan mama silakan pulang dulu. Tiba aku pulang, papa mama jemput aku. Ada helikopter, jalannya mutar-mutar. Aku anak pintar, sekolah tak diantar. Ada helikopter terbang membawa manggis. Aku anak pintar, sekolah tidak menangis. Ada helikopter terbang membawa penguin. Aku anak pintar, sekolah tak ditunggui. Ye, ayo ceski dulu. Ye, ndak menangis nih Ma'ruf deh. Pintar. Oke Ma'ruf. Jadi lain kali ndak ditungguin nih mama di sekolah deh. Oke? Oke, terus ye. Ada apa? Ada mobil. Wih. Sama kuning. Sama kuning. Warna kuning itu mobil deh. Sama siapa gambar itu? Pak Li 1. Pak Li 1. Terus yang satunya siapa? Madina juga. Madina juga. Pintar Madina. Kalau Ma'ruf pintar tidak menggambar mobil. Pintar? Oke. Cekik lagi. Jadi anak PAUD tidak takut dan malu. Anak PAUD itu tidak menangis, tidak ditungguin. Jadi materi di atas saya dapat menyimpulkan bahwa 1. Anak dengan gangguan kecemasan dapat berlangsung sampai usia dewasa jika tidak ditangani secara cepat, tepat, dan baik. 2. Anak tidak dapat dikategorikan mengalami gangguan kecemasan apabila anak mengalami satu saja ciri-ciri dari gangguan kecemasan tersebut. 6. Apabila anak mengalami satu saja ciri-cirinya dan selalu dilakukan berulang kali, maka anak tersebut dapat dikategorikan mengalami gangguan kecemasan. 3. Dalam menangani anak dengan gangguan kecemasan, guru dapat melatih anak untuk berpikir kritis. Saya kira itulah sedikit penyampaian dari saya mengenai cara menangani anak dengan gangguan kecemasan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.